hari ini masakanku ini kerang bambu ya teman-teman. Ini kerang bambu ya, kerang bambu saus tiram. Ini kalau teman-teman mau dijadiin balado ya boleh. Kalau balado itu kan pedes, anakku ndak mau, kita kasih saus tiram. Jadi ini kerang bambu saus tiram, tambah bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Nih, lihat ya kerangnya kayak gini. Ini ada yang sudah lepas tuh ya, kerang bambu teman-teman. Ini kerang bambu saus tiram. Kalau teman-teman mau balado atau mau yang pedes itu loh, apa namanya, rica-rica juga bisa ya teman-teman. Ini kan tidak pedes, saus tiram aja. Kalau teman-teman yang suka pedes bisa di balado ya, bisa dirica-rica ya teman-teman, bisa di itu makanan Padang itu apa namanya, saus Padang ya. Nah, bisa di saus Padang, terserah teman-teman ya. Kasih jeruk ya teman-teman biar enggak amis ya. Tuh, ini kerang bambu namanya teman-teman ya. Itu kerang kayak gitu, tak plotin tuh, dalamnya kayak gitu, kerang bambu teman-teman. Inilah teman-teman, ini kulitnya, ini apa namanya, kerangnya bisa untuk aksesoris. Kalau teman-teman banyak itu buat aksesoris. Dulu aku pernah beli itu waktu aku pulang kampung ya, di kampungku itu ada aksesoris kerang gini teman-teman. Waktu aku pindah pada pecah semua tuh teman-teman, bisa dikumpulin, dibersihin ya, dijadiin aksesoris. Terserah teman-teman, dimodifikasi dewi ya teman-teman, kayak gitu. Namanya kerang bambu ya. Nah, bisa dimasak saus tiram seperti ini ya, bisa dimasak saus Padang ya teman-teman, bisa dimasak rica-rica, bisa dimasak balado, terserah teman-teman, gitu aja ya. Ini sawi sama wortel teman-teman, aku belum belanja, jadi sayurku adanya sawi sama wortel, udah masak ini aja. Tak masak bening, kasih kuah sedikit, nanti kalau anakku mau tak kasih lada sama itu bumbu apa, Maggi ya, Maggi. Satu bungkus tak bagi dua, separuh sini separuh di sini tadi. Wis ngene ya teman-teman, karena satu bungkus Maggi itu besar, jadi tak bagi dua. Kalau aku biasanya kan beli Maggi yang kotak-kotak kecil itu loh, lagi nggak ada teman-teman ya. Aku punya piring ini anti panas yang ini. Jadi ini tadi kan masih panas. Jadi kalau yang ini kan piringnya plastik, harus dingin. Ini plastik ya teman. Ini harus dingin dulu, takut kanker ya. Sekarang kan banyak penyakit yang aneh-aneh, kanker segala. Ini ori nggak pakai apa-apa. Teman-teman, sudah ini aja udah cukup ya, dua masakanku hari ini. Ini cuma wortel ya, aku potong banyak-banyak. Kalau teman-teman ada serut, diserut bisa. Aku nggak punya serut, sudah aku potongin aja. Sama sawi putih. Sawi putih itu kalau teman-teman masak, bonggolnya dulu ya, dipisah antara bonggol sama daun. Jadi teman-teman tumis dulu bawang merah, bawang putih ya, kasih air dikit, lada, terus kasih wortel. Wortelnya sudah empuk ya. Nah, bonggolnya sawi ini bonggolnya ya, bonggolnya dulu ya, terakhir baru daunnya. Kalau teman-teman ada daun bawang, daun seledri kasih. Aku lagi nggak ada, aku punya sayur dua macam ini ya, sudah seadanya karena aku belum belanja ya teman-teman, kayak gitu ya. Ini ada ini kerang, namanya kerang bambu. Ini kemarin anakku yang beli ya, sudah aku beli teman-teman, jadi tak tambah bawang merah, bawang putih, separuh Maggi tadi dari dia. Hari ini tak bagi dua. Tadinya mau tambah sos tiram, tapi nanti mau tambah sos sambal, tapi nanti tidak kepedesan, nanti dia malah nggak mau makan. Sudah gini aja, ori aja kayak gitu. Yang beli anakku biar ori aja lah, dia maunya kan yang ori-ori, jadi tidak mau yang aneh-aneh, yang pedes-pedes dia tidak mau. Gini ya teman-teman, itu mantap. S2 inilah teman-teman masakanku hari ini ya. Ini teman-teman bisa dibikin ini aja juga bisa. Kalau teman-teman nggak mau pedes sekali, bisa saus tiram, bisa itu loh, mentega ya.
bisa masak mentega juga bisa. Ya teman-teman nggak usah pakai saus taos, jadi masak mentega aja, kasih kecap dikit ya teman-teman ya. Karang bambu ini bisa dimasak apa aja kok, dia fleksibel ya teman-teman. Fleksibel apa sih, bebas lah ya teman-teman, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya fleksibel, jadi mau di apa jenenge, mau teman-teman masak yang nggak pedes seperti saus mentega, saus tiram, itu kan nggak pedas, bawang merah bawang putih aja kayak gitu. Kalau untuk ada anak-anak ya, anak kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman yang dewasa ya bisa saus padang, bisa balado ya, dan bisa macam-macam teman-teman yang mau aja menurut teman-teman ya. Bisa ini juga rica-rica ya, bisa masak Manado itu loh teman-teman, masakan Manado, rica-rica atau apa wis. Ini juga kalau sawinya teman-teman mau, teman-teman bisa kasih itu apa jenenge teman-teman, telur 1 biji. Aku nggak usah pakai telur, aku ada telur tapi nggak usah lah, karena ini sudah cukup gini ya teman-teman, ini sudah cukup sehat ini udah biasa toh. Kalau ini tinggal dikasih telur sawi, telur sama wortel itu jadi orek-orek ya. Aku ini kan nggak orek-orek, ini masak biasa aja, kasih kuah itu kan tadi ada kuahnya kayak gitu teman-teman semua ya. Dia sorotin kerang bambunya ini kan teman-teman sudah biasa, sorotin gini ya teman-teman. Inilah kerang bambu ya. Sekarang yang lagi viral tuh ada seorang laki-laki ya teman-teman, seorang yang tajir, yang kaya ya. Waktu mudanya dia itu gonta-ganti perempuan ya teman-teman, kehidupan mewah, pesta kayak gitu. Akhirnya ya setiap malam dia pesta, ganti-ganti perempuan-perempuan, jadi kebanggaannya ya teman-teman. Sampai akhir hidupnya ya begitu, semuanya ditinggalkan ya teman-teman. Akhirnya penyesalan, luka batin kayak gitu. Anak istrinya meninggalkan dia, nggak tahu gimana nasibnya ya teman-teman. Kayak gitu, laki-laki yang suka mempermainkan wanita, gonta-ganti ya teman-teman. Selama bertahun-tahun dia hidup dalam lingkaran setan ya toh. Glamor, pergaulan bebas kayak gitu, dijalani yang silih berganti. Nah, setelah menyadari ya sudah tua, anak istrinya sudah nggak tahu, kehilangan semuanya, baru dia sadar kayak gitu teman-teman ya. Yang kasihan itu anak-anaknya, kalau seorang ayah atau seorang ibu ya teman-teman yang suka main wanita atau laki-laki lain itu teman-teman, yang kasihan anak perempuannya ya. Dan seorang hamba Tuhan ya teman-teman, hamba Tuhan itu bilang ya teman-teman, kalau seorang ayah yang mempermainkan wanita ya teman-teman, itu susahnya di anak perempuannya. Anak perempuannya itu sulit jalannya teman-teman kayak gitu. Jadi seorang ibu atau seorang ayah, seorang tua ya teman-teman, yang suka mempermainkan wanita ya, suka mempermainkan perempuan, yang suka mempermainkan kayak gitu, akan susah jalannya. Anak perempuannya teman-teman susah jalannya, sulit jalannya, bahkan love-nya itu tidak bisa ini ya teman-teman, tidak bisa benar-benar tulus gitu loh ya. Cintanya itu benar-benar beda teman-teman ya. Jadi seorang ayah yang suka mempermainkan wanita itu susah di anak perempuannya, sulit jalannya. Kalau anak laki-lakinya nanti bisa meniru kehidupannya. Jadi mereka itu menjadi anak-anak yang love-nya itu tidak karu-karuan ya teman-teman ya, kehidupannya seperti itu ya teman-teman. Rasanya tangan kakinya itu sudah diikat, tetap mencari jalan yang gitu. Itu namanya kutuk keturunan ya teman-teman. Kalau seorang hamba Tuhan itu benar ya teman-teman. Hamba Tuhan kan biji matanya Tuhan, nggak mungkin bohong ya kan.
dia itu benar, dari tangan kakinya itu sudah diikat oleh dosa, anak turunnya pun kena ya teman-teman. Jadi bahaya ya, seorang ayah, seorang ibu yang suka mempermainkan orang ya, suka nipu, suka ngakali, itu kesulitannya nanti di jalan hidup anak-anaknya teman-teman ya. Ini pelajaran ya teman-teman. Mereka kasihan karena tangan kaki mereka keturunannya itu akan terikat ya teman-teman, tetap akan mencari jalan pintas kayak gitu ya teman-teman. Jadi anak laki-lakinya akan meniru orang tuanya, meniru ayahnya atau ibunya yang suka selingkuh, yang ganti-ganti pasangan kayak gitu ya teman-teman. Nah anak perempuannya ya sulit jalannya ya, sulit menemukan jodoh, sulit dalam ekonomi, sulit macam-macam jalannya ya teman-teman. Ya akhirnya seperti tangan kakinya itu tetap terikat ya teman-teman, ikuti jalan-jalan pintas yang dilalui nenek moyangnya. Itu pasti teman-teman, itu pasti ada, itu kan ada itu pasti ya. Itu banyak cerita itu teman-teman, kan fakta. Ada juga artis-artis yang terkenal itu akhirnya juga sama ibunya suka begituin sama suami orang atau istri orang yang menyakiti, mengambil suami orang, akhirnya anaknya juga, anak perempuannya juga dipermainkan sama lakinya kayak gitu. Itulah teman-teman kutuk-kutuk yang harus dilepaskan dan harus hati-hati. Kita itu jadi orang tua ya teman-teman, kita harus hati-hati. Kasihan anak cucu kita yang nggak tahu apa-apa, jadi orang yang nggak tahu harus bayar dosa, itu kan susah juga. Semua itu begitu teman-teman. Ini kan benar, ini kan hamba Tuhan yang ngomong ya, dosa itu tetap ada konsekuensinya ya teman-teman. Dulu pernah ada cerita ya teman-teman, pernah aku ceritain toh teman-teman. Orang itu baik ya, budinya baik, pekertinya baik, karakternya baik, tapi kalau usaha selalu habis, usaha selalu habis, usaha sempat jaya habis lagi, usaha sempat jaya habis lagi. Apa yang terjadi? Nah seorang hamba Tuhan ini berdoa, tanya Tuhan, orang ini baik, suka menolong, tapi kalau usaha kenapa bangkrut? Kalau usaha bangkrut nggak pernah jadi. Ternyata Tuhan menjawab ya teman-teman, itu anak dulu nenek moyangnya ya teman-teman. Jadi ini kan keturunan ketiga ya, nenek moyangnya dulu itu suka menipu, sehingga keluarganya ya begitu, anak cucunya begitu teman-teman. Jadi dia setiap jaya ditipu orang, setiap jaya ditipu orang, itu tidak selesai-selesai, ya udah sampai akhir hidupnya kayak gitu. Jadi dosa nenek moyang kita ya teman-teman, kalau nggak dilepaskan, anak cucu kita yang memakan akibatnya. Karena dosa itu kan ada konsekuensinya, nggak enak-enak ya teman-teman. Nah, karena manusia itu nggak bisa dilupakan ya teman-teman. Kalau Tuhan itu mungkin mengampuni ya, kalau manusia mana bisa lupa, manusia kan nggak sakit ingatan. Ya kalau orang jahatin kita ya teman-teman, nah, kita memang sudah mengampuni, Tuhan sudah mengampuni, tapi kita masih ingat. Kita ketemu orang itu pernah menipu aku, orang itu pernah ngakali aku, kita ingatlah ya teman-teman. Itu terus terang ya teman-teman, aku juga pernah ngalami begitu teman-teman. Aku pernah diakali, tapi aku tahu dia ngakali aku biarin aja teman-teman. Aku sudah mengampuni, tapi aku tetap ingat sampai hari ini. Aku ingat orang itu setiap aku di acara gitu ya teman, ketemu orang ini pernah ngakali aku ingat orang ini pernah utang sama aku nggak bayar, aku ingatlah. Kita kan nggak sakit ingatan ya teman-teman. Itulah ya, kamu pernah ngakali orang, kamu pernah ngibuli orang, kamu pernah berbuat jahat sama orang, emang kamu nggak diingat-ingat lah ya teman-teman. Aku selalu tuh teman-teman, aku sudah mengampuni, sudah melupakan, sudah aku anggap selesai, tapi aku lihat orang itu aku tetap ingat. Aku kan nggak sakit ingatan, aku kan ingat. Oh kok dulu utang sama aku bayar, oh kok dulu ngakali aku, kan kita ingat. Oh dulu kok berbuat jahat sama anakku, emang nggak ingat-ingat.
Aku ingat teman-teman. Jadi setiap ada acara aku ingat orang itu, orang ini hati-hati, orang ini licik, orang ini pernah ngakali aku, orang ini pernah berbuat jahat sama anakku. Gitu, aku ingat semuanya teman-teman. Kita manusia kan nggak sakit ingatan, ya kan ingat gitu teman-teman. Jadi itulah pelajaran ya teman-teman. Ya kita harus lakukan ya teman-teman, harus menjadi pelajaran bagi kita, bagi keluarga kita. Jadi hati-hati kalau dalam kehidupan ini ya teman-teman. Kita harus tahu nanti anak cucu kita yang menuai semuanya. Apa yang ditabur itu kan pasti dituai, ya kan teman-teman. Kalau kita menabur baik pasti menuai baik. Kita menabur padi pasti menuai padi ya teman-teman. Kalau kita menabur jagung tuainya jagung. Kalau kita menabur sakit hati duri ya kita akan menuai badai. Kayak gitu ya. Jadi apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Jadi hati-hati teman-teman ya, siapapun teman-teman itu pelajaran ya teman-teman. Itu kan ada di TikTok, ada di Instagram ya teman-teman, ada di YouTube, semuanya teman-teman. Jadi teman-teman yang hidup ini kita harus tahu bagaimana perbuatan kita, kehidupan kita. Jangan kita itu merugikan orang ya teman-teman. Kalau kita merugikan orang, ntar anak cucu kita yang kasihan gitu. Ya kita enak, kita hidup enak, foya-foya, dapat semuanya, menikmati hidup, nggak kerja, nikmati hidup. Tapi lihat nanti anak cucumu ya, anak perempuanmu, anak lakimu jadi apa? Kayak gitu. Lebih baik kita susah jadi orang tua ya teman-teman, tapi nanti anak kita hidupnya enak. Aku tuh merintis dari bawah teman-teman, nggak ada yang ngasih. Aku saat datang ke Jakarta ini aku merintis, benar-benar merintis dari nol, dihina, diituin, tidak ada yang ngasih, tidak ada yang ngutangi teman-teman. Jadi keluarga suamiku, keluargaku juga nggak ada yang ini. Tapi aku tetap hanya berharap kepada Tuhan gitu. Akibatnya ya aku enak, hari ini anakku enak gitu. Ya aku tetap merintis semuanya teman-teman dari nol. Teman-teman, aku kerja keras dari nol, dari nggak punya apa-apa, nggak ada modal, utang bank segala. Nanti itu edisi khusus tak panjang. Wes gini ya teman-teman. Itulah teman-teman, aku nggak apa-apa, kita susah nggak apa-apa. Yang penting keluarga kita, anak kita sekarang enak gitu ya teman-teman. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Inilah teman-teman kerang bambu ya teman-teman. Dan ini orek bukan orek sawi ya, sawi putih, masak sawi putih wortel itu namanya ca ya, ca sawi putih wortel. Kalau orek itu pakai telur ya kering. Ini ada kuahnya ini ya teman-teman. Guys gitu aja lah teman-teman ya, pagi menjelang siang nanti aku cerita lagi. Itu yang penting teman-teman ingat semuanya ya teman-teman. Seorang yang perbuatannya tidak baik itu anak cucunya jalannya sulit ya teman-teman. Anak perempuannya nanti sulit jalannya, anak lakinya juga meniru dia kayak gitu. Kalau kita jadi seorang ayah atau seorang ibu, jadilah seorang ayah atau ibu yang baik untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk contoh, untuk teladan ya teman-teman. Jangan jadi orang tua itu yang nggak bisa jadi teladan bagi anak cucu kita ya teman-teman. Kalau kita jadi ayah atau jadi ibu nggak bisa jadi teladan, anak kita meniru. Pasti lihatlah anaknya, kalau ibunya suka nguras duit orang, suka ngakali orang, suka ngibuli orang, kan anak-anaknya juga lihat ya kan. Kalau ayahnya suka selingkuh, suka main wanita gonta-ganti, emang anaknya nggak lihat ya kan. Semua lihat ya teman-teman. Orang nggak lihat juga Tuhan lihat ya kan ya teman-teman. Itu aja lah teman-teman. Jadilah orang itu dalam hidup di dunia ini sebentar, nggak lama ya. Ada yang kuat 60, 70, paling kuat 80 sampai 90. Jarang yang umur 100. Sehingga teman-teman harus tahu
dalam hidup ini jangan melanggar norma agama, jangan melanggar norma masyarakat ya, jangan merugikan orang, jangan mengakali orang kayak gitu teman-teman semuanya ya. Jadi orang tua yang baik, didik anak kita menjadi anak yang baik gitu ya, karena orang tua itu cermin dari anak-anaknya teman-teman. Kalau orang tuanya baik pasti anak-anaknya juga baik ya, kalau akhlaknya moralnya baik ya. Agama apapun ya teman-teman, aku nggak bicara agama ya, agama apapun sama teman-teman, entah itu Kristen, entah itu Muslim, entah itu apa ya teman-teman. Setiap agama itu kan menuju kebenaran, menuju kebaikan ya teman-teman. Kalau percuma beragama nggak punya akhlak, percuma beragama nggak punya moral ya teman-teman, itu kan nggak ada gunanya kayak gitu. Jadi kita jadilah orang tua yang berbaik moral kehidupan kita, supaya anak-anak kita juga punya moral akhlak kehidupan yang baik ya teman-teman. Agama yang baik, moral yang baik, karakter yang baik, karena karakter itu terbentuk dari keluarga kita masing-masing gitu. Terus ya teman-teman, nanti tidak jauh panjang. Hari ini masakanku kerang bambu ya, sama apa jenis sawi putih wortel, masak sawi putih wortel gitu aja. Terima kasih teman-teman, pagi sarapan dulu. Makasih.